Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan eh, arsitektur enterprise. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetengahkan eh, tentang konsep dasar dari arsitektur enterprise. Untuk slide yang pertama ini, saya akan menjelaskan terminologi tentang apa itu arsitektur enterprise, ya, di mana arsitektur enterprise ini sebenarnya ada 4 kata yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama adalah arsitek, kemudian arsitektur, ya. Terus yang ketiga adalah enterprise itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah gabungan antara arsitektur enterprise. Baik, yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang apa pengertian atau definisi dari arsitek. Menurut National Council of Architectural Registration Board atau disingkat NCARB, seperti yang dikutip oleh The Architect Guide, ya, arsitek adalah seseorang yang memiliki lisensi dan profesional dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Jadi pasti kita juga sudah sering mendengar kata arsitek. Dalam bayangan kita, kalau kita mendengar kata arsitek berarti pasti ada kaitannya dengan desain, ya, desain gedung, desain bangunan, jembatan, ya, rumah, ya. Jadi memang seorang arsitek adalah seseorang yang mempunyai lisensi, ya, bahwa dia mempunyai keahlian dalam merancang, mendesain sebuah tadi, ya, gedung, jembatan, rumah, dan sebagainya. Nah, arsitek berhubungan dengan seni karena harus membuat bangunan dan struktur yang estetik, ya. Jadi seorang arsitek itu tidak membuat sebuah bangunan itu tanpa adanya perhitungan yang matang, tanpa adanya rancangan yang baik, ya. Udah gitu juga dia harus memenuhi unsur estetika, ya. Estetika, kemudian juga ada perspektif, ya. Ada hukum-hukum perspektif yang harus dikedepankan, ya. Jadi sekali lagi, jadi arsitek ini berhubungan dengan teknik, ya, karena harus memperhatikan unsur fungsional, ya, fungsional atau manfaat, ya, keamanan, keselamatan, dan juga kesejahteraan publik, ya. Artinya adalah nanti desain rancangan gedung yang dia buat atau yang orang tersebut buat harus bermanfaat bagi semua orang. Oke, untuk yang kedua adalah istilah arsitektur. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti archi dan tektun, ya. Ada 2 kata, archi dan tektun. Archi sendiri berarti artinya adalah asli, utama, dan awal, ya. Asli, utama, awal, atau bisa dikatakan adalah sebuah karya yang original, ya, atau orisinil, dan juga merupakan hasil karya yang berasal dari si orang tersebut, ya, arsitek tersebut. Sedangkan tektun berarti kokoh atau tidak mudah roboh dan juga bersifat stabil, ya. Jadi kalau digabungkan, arkitektun berarti adalah sebuah karya atau sebuah rancangan desain yang bersifat original, ya, atau asli, dan kokoh atau tidak mudah roboh. Oke, itu adalah istilah atau definisi dari arsitektur. Kemudian yang ketiga adalah enterprise. Enterprise umumnya adalah bisa dikatakan sebuah organisasi atau perusahaan, ya. Jadi beberapa definisi tentang enterprise, ya, disebutkan. Misalnya yang pertama, definisi yang pertama adalah
Setiap aktivitas yang memiliki suatu tujuan tertentu itu disebut sebagai sebuah enterprise. Ya, menurut laman sei.org. Kemudian kedua, definisi dari definisi dari enterprise yaitu sebuah kumpulan organisasi yang memiliki beberapa tujuan atau prinsip umum dan atau garis dasar. Jadi perkumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, ya, mempunyai tujuan atau prinsip umum dan juga ada garis dasar. Itu disebut sebagai enterprise. Definisi yang ketiga, enterprise adalah sebuah organisasi atau badan lintas organisasi yang mendukung lingkup bisnis dan misi yang telah ditetapkan. Ya, itu adalah ketiga jenis definisi dari enterprise. Nah, untuk definisi yang keempat adalah arsitektur enterprise. Tapi sebelum kita masuk ke pengertian dari arsitektur enterprise, ya, saya akan membuat sebuah analogi, ya, analogi terlebih dahulu, ya. Jadi setelah kita mengetahui definisi dari arsitek, kemudian arsitektur enterprise, dan nanti adalah arsitektur enterprise, ya, saya akan membuat analogi dulu bahwa misalnya ini adalah sebuah rumah. Ini misalnya adalah rumah saya. Rumah saya ini di sana terdiri dari ada 15 orang. Ya. Jadi total penghuninya ada 15 orang, terdiri dari 1 istri, 9 anak, 2 ART, 1 supir, 1 tukang kebun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah rumah tersebut terdiri dari 10 kamar tidur, 2 ruang tengah, 1 dapur, 3 kamar mandi, 2 kolam renang, 1 perpustakaan, 2 musola, 1 kolam ikan besar dengan berbagai jenis ikan, 1 taman dengan berbagai jenis bunga dan tanaman lainnya. Jadi ini adalah spesifikasi dari rumah saya. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya tentu saja tidak tahu secara detail, ya. Saya tidak tahu secara detail bagaimana kegiatan sehari-hari dan kebiasaan masing-masing penghuni rumah. Saya tidak tahu kegiatan anak pertama saya tidak tahu kegiatan anak kedua, ketiga, istri saya, tukang kebunnya seperti apa. Jadi saya tidak tahu secara detail. Kalau secara umum saya tahu. Kalau secara umum, secara garis besar, saya tahu tugas-tugas mereka, ya, kegiatan mereka. Tapi kalau secara detail, saya tidak tahu. Yang kedua, seluruh aset yang ada di rumah tersebut, saya juga tidak tahu secara detail. Tetapi kalau secara umum, saya tahu. Saya punya kamar sekian jumlahnya, gitu ya. Secara umum saya tahu. Yang ketiga, dokumen-dokumen apa saja yang dihasilkan atau dibutuhkan oleh semua penghuni rumah, saya juga tidak tahu secara detail. Ya. Jadi, nah ini, ya, karena saking luasnya, saking besarnya rumahnya, sehingga untuk secara detail saya tidak tahu pasti. Oke, yang kedua adalah saya tidak paham tahapan secara detail. Yang pertama, bagaimana menguras kolam renang. Ya, saya tidak tahu secara detailnya seperti apa. Tapi kalau secara umum, sekali lagi saya bisa tahu, ya, tinggal buka keran atau buka lubang di kolam renang, nanti dia akan airnya akan keluar, ya. Yang kedua, bagaimana membersihkan kamar mandi, dapur, ruang tamu, sampai kolam ikan. Secara umum saya tahu, tapi secara detail saya tidak tahu. Ya. Yang ketiga, bagaimana merawat tanaman. Oke, jadi itu kondisi rumah saya. Nah, yang menjadi masalah adalah karena saya tidak tahu secara detail, maka misalnya suatu hari saya membeli kursi baru untuk dapur. Ternyata saya dapat laporan bahwa Pak, ternyata di ruangan tengah ada kursi tidak terpakai. Ya, jadi artinya karena saya tidak tahu secara detail, ternyata ada satu kursi yang tidak terpakai di ruang tengah. Yang kedua, misalnya saya beli printer baru.
ternyata spesifikasi printernya tidak didukung oleh semua laptop, ya. Artinya di laptop si A misalnya itu ternyata tidak support, ya. Jadi ini adalah permasalahannya. Yang ketiga, ketika masing-masing penghuni rumah download film, ternyata ada beberapa film yang sudah pernah di-download sehingga terjadi redundant atau rangkap, ya. Seharusnya kalau sudah pernah di-download, seharusnya mereka tidak perlu download film itu lagi. Yang keempat, ketika membeli buku baru, ternyata buku yang sama sudah hadir perpustakaan. Nah, ini juga termasuk menjadi sebuah masalah. Yang kelima adalah ketika ada acara keluarga. Nah, ini sering terjadi. Ternyata ada anggota keluarga yang sudah punya agenda lain. Misalnya ada anak ketiga misalnya punya jadwal les, misalnya ada anak yang kedua ada jadwal kuliah misalnya, ya. Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan yang muncul secara detail, ya. Nah, hal ini juga bisa terjadi tidak hanya di rumah, ya. Di rumah saja yang mungkin skupnya masih sederhana, ternyata banyak sekali permasalahan yang muncul, yang terjadi. Apalagi kalau skupnya lebih luas, misalnya perkantoran, ya, sekolah, kampus, pasti akan mempunyai permasalahan yang lebih besar lagi, ya. Nah, kalau begitu saya perlu sebuah cetak biru, ya. Saya perlu sebuah blueprint arsitektur dari rumah saya, dari kantor saya, dari misalnya sekolah saya, kampus saya perlu itu. Kenapa? Karena ya untuk mengetahui secara detail, ya, secara detail dari masing-masing ruangan, secara detail dari keinginan dari masing-masing penghuni, ya, penghuni rumah. Kalau di kantor berarti masing-masing divisi, ya, jadi harus bisa untuk mengetahui hal itu. Nah, sehingga perlu yang pertama adalah floor plan di sana atau denah ruangan. Yang kedua adalah mapping atau pemetaan. Kenapa? Karena di dalam mapping atau pemetaan kita bisa mendesain atau membuat di sana ada struktur organisasi, tujuan organisasinya apa, proses bisnis yang digunakan itu apa, struktur datanya, kemudian software sistem yang digunakan, infrastruktur IT-nya apa saja, sampai dengan kebijakan keamanan, ya. Dan ini bisa dikelompokkan, ya. Ini bisa dikelompokkan. Nah, kalau nanti misalnya ada beberapa bagian yang berkaitan dengan proses bisnis, nanti kita masukkan ke dalam bisnis arsitektur. Yang kedua, jika berkaitan dengan data, ya, data karyawan, data misalnya data barang, ya, itu dimasukkan ke dalam data arsitektur. Yang ketiga adalah berkaitan dengan aplikasi, ya. Aplikasi yang digunakan di perusahaan tersebut apa saja. Ya, ini adalah maka akan dikelompokkan ke dalam aplikasi arsitektur. Nah, yang keempat adalah teknologi. Ini yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan. Ya, infrastruktur IT-nya, software sistemnya itu dimasukkan ke dalam teknologi arsitektur. Ya, jadi makanya saya perlu sebuah blueprint arsitektur supaya bisa untuk menangani semua permasalahan yang ada di rumah, ya, misalnya maupun di perusahaan saya. Oke, kalau begitu apa yang disebut dengan arsitektur enterprise? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang disebut dengan arsitektur enterprise, ya, adalah sebuah cetak biru organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur atau teknologi. Yang semuanya itu dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi dengan lebih baik, efektif, dan efisien. Itu tujuan utamanya, ya. Karena kalau tidak ada cetak biru, pasti akan kebingungan seperti tadi. Secara umum mungkin tahu, tetapi secara detail sekali lagi pasti akan
tidak tahu, ya. Nah, makanya perlu ada sebuah cetak biru organisasi. Nah, ini yang disebut dengan arsitektur enterprise, ya. Nah ini penjelasan dari definisi dari arsitektur enterprise tadi, ya. Jadi sebuah proses bisnis dan aktivitas organisasi menggunakan data, ya. Data yang harus dikumpulkan, dikelola, diamankan, dan didistribusikan menggunakan aplikasi, sebuah aplikasi, ya. Aplikasinya bisa aplikasi Office, aplikasi database, aplikasi berkaitan dengan jaringan, ya. Nah, aplikasi itu, ya, baik sebuah aplikasi yang sifatnya custom atau yang bersifat generik atau umum. Nah, aplikasi ini berjalan di atas teknologi, ya. Teknologi seperti infrastruktur, ya, sistem dan jaringan komputer. Ya, jadi ini yang disebut dengan arsitektur enterprise. Jadi ada proses bisnis, ada data, aplikasi, dan teknologi yang digunakan. Nah, mengapa kita perlu arsitektur enterprise? Ya, kenapa kita perlu AE? Ya, ya karena banyak proses bisnis dalam sebuah organisasi yang terpecah-pecah atau eh, belum terpadu, belum terintegrasi dan bahkan tidak sinkron. Ya, kayak misalnya dalam perekrutan karyawan baru, ya ada spesifikasi atau ada syarat umum yang harus dipenuhi, tapi ternyata karena tidak mempunyai sebuah proses bisnis yang baku, maka terkadang proses misalnya ada beberapa tahapan, tapi ada yang berbeda. Ini yang mengakibatkan tidak sinkron, ya, atau tidak saling terkait. Nah, sehingga dengan adanya arsitektur enterprise ini nanti akan tercipta sebuah lingkungan yang terintegrasi, yang terpadu, yang satu sama lain itu mempunyai satu kesatuan, ya. Nah, tujuannya adalah dengan lingkungan terintegrasi ini, dengan terciptanya lingkungan yang terintegrasi, maka nanti perusahaan tersebut akan langsung atau akan selalu responsif terhadap perubahan, ya, responsif terhadap perubahan. Misalnya kayak sekarang sudah kita sedang berada di industri 4.0, nanti kalau misalnya sudah berubah ke 5.0, itu akan responsif, akan selalu mengikuti perkembangan zaman, ya, sehingga proses bisnis di organisasi tersebut, di sebuah perusahaan tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien, ya. Jadi itu tujuan utamanya. Jadi dengan sebuah lingkungan yang terintegrasi, ya, antara satu divisi dengan divisi yang lainnya, maka diharapkan bisa responsif terhadap perubahan, ya, sehingga nanti bisa terciptanya sebuah organisasi yang efektif dan efisien. Oke, nah kemudian kita bisa mengetahui ini apa keuntungan atau manfaat menggunakan arsitektur enterprise. Ya, di sini ada 3 keuntungannya, yaitu efisiensi, ya, terhadap proses bisnis, ya. Kemudian efisiensi untuk operasional IT. Yang ketiga adalah meningkatkan ROI atau return of investment. Nah, ini poin ketiga yang paling disukai oleh para pebisnis, ya. Dia harus bisa mengetahui nih bahwa dia bisa kembali modal dan balik untung di tahun keberapa, ya, return of investment, ya. Jadi 3 keuntungan ini yang bisa diambil atau bisa dihasilkan dari penggunaan arsitektur enterprise. Oke, jadi yang pertama di sana ada efisiensi proses bisnis, ya, mengurangi biaya operasional, organisasi jadi lebih lincah bergerak karena selalu responsif terhadap perubahan. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas organisasi, ya, karena lincah bergerak maka otomatis produktivitas akan meningkat, ya.
Yang kedua adalah efisiensi dari sisi operasional IT-nya. Jadi bisa mengurangi biaya pengembangan ya dengan meningkatkan interoperabilitas ya, karena berkaitan dengan pengelolaan sistem dan jaringan yang lebih mudah ya. Meningkatkan efisiensi dalam melakukan upgrade dan pengembangan sistem ataupun komponen baru. Ya. Nah, berkaitan dengan meningkatkan ROI atau return of investment dan mengurangi atau meminimalisir risiko, ya itu di sana ada mengurangi kompleksitas ya dari bisnis dan IT, kemudian memaksimalkan return of investment, kemudian ada fleksibilitas sampai dengan mengurangi risiko atau meminimalisir risiko pada investasi ya. Oke, sekarang saya sudah tahu nih manfaatnya, saya sudah tahu keuntungan menggunakan arsitektur enterprise. Nah, kemudian saya harus gimana nih? Saya masih bingung mulainya dari mana. Ya, saya mau mulainya dari mana? Kemudian ada contohnya nggak sih? Ya, ada contohnya nggak sih dari arsitektur enterprise ini? Ya, jadi makanya kita perlu panduan atau guidance ya. Kita perlu panduan, kita perlu guidance atau perlu sebuah template. Ya, nah makanya di sini diperlukan ada yang namanya arsitektur enterprise framework. Ya, jadi AE framework ini adalah sebuah template, sebuah guidance atau sebuah panduan yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan di dalam supaya proses bisnisnya bisa lebih efektif dan efisien. Itu menggunakan arsitektur enterprise framework. Nah, kita lihat sejarah dari arsitektur enterprise ya. Di sini diawali dari Jack Zuckman ya, tahun 87 ya. Jadi kemudian Zuckman ini menginspirasi ya, menginspirasi di sini ada inspirasi ya, ada Tafim ya. Jadi ada di sini ada reference ya, yang warna biru mereferensi ya, adopted yang warna hijau, influence menginspirasi ya, supported yang warna hitam. Ya, jadi si Zuckman ini menginfluence atau menginspirasi ya, menginspirasi dari si EAP tahun 92, kemudian ada TISAF ya di sini, kemudian juga ada Tafim ya. Nah, Tafim juga didukung dengan DOD TRM ya, JTA. Ya. Kemudian Zuckman 87 ini juga menginspirasi atau membuat framework terbaru ya 2003 ya. Nah, kemudian juga dari TOGAF 95 ini ya yang merupakan adopsi dari Tafim ya, sehingga dibuatlah TAF 2000 ya. Terus sampai di sini juga ada TOGAF 81 2003 dan TOGAF 9 tahun 2009 ya. Yang terbaru adalah TOGAF 10 di tahun 2013 ya. Ini salah satu 2013. Ya, jadi ini adalah sebuah template atau sebuah guidance atau panduan yang bisa digunakan oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan untuk menyusun proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Oke, nah kita bisa lihat perbandingan dari arsitektur enterprise ya framework. Di sini ini hanya membandingkan saja ya, bukan berarti Zuckman lebih bagus daripada TOGAF, TOGAF lebih bagus dari FEA, FEA lebih bagus dari Gartner. Itu tidak seperti itu, tapi masing-masing mempunyai keunggulan. Kayak misalnya Zuckman lebih unggul di bidang taksonomi ya, dari sisi kelengkapan taksonominya. Sedangkan TOGAF lebih unggul di bidang proses completeness ya, kelengkapan di dalam proses. Sedangkan untuk FEA lebih unggul di dalam perspektif katalog ya, sedangkan Gartner lebih unggul di practice guidance ya. Jadi masing-masing framework mempunyai keunggulan yang bisa ditonjolkan ya. Nah, setelah kita mengetahui
masing-masing framework dari arsitektur enterprise, ya kita perlu tools atau sebuah alat yang untuk mendukung framework dari AE tadi, ya. Nah, di sini dikelompokkan atau dikategorikan menjadi 4 bagian, itu kelompok leaders, ya, kemudian visioner, ya, challenger, kemudian sampai dengan niche player, niche ya, niche player. Niche player ini adalah bisa dikatakan adalah pendatang baru, ya, pendatang baru. Ya, di sini ada nama softwarenya atau nama toolsnya, ya. Samu dari Atoll Technology, Data Traction dari Enterprise Element, Vision VIP, Fitur Text System, ya, dan seterusnya. Untuk challenger, ya, ada dari BIS Design Architect Corporate Model, ya, nama perusahaannya BIS Design, kemudian Casewise, ya. Jadi ini adalah beberapa tools dari arsitektur enterprise yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan jika dia ingin menerapkan arsitektur enterprise di perusahaannya. Ya. Oke, jadi demikian tadi penjelasan dari pertemuan pertama, ya, konsep dasar dari arsitektur enterprise. Jadi bisa disimpulkan bahwa tadi materi hari ini berkaitan dengan terminologi dari arsitek, ya, kemudian arsitektur, ada enterprise, ya, kemudian juga analogi dari arsitektur enterprise itu sendiri, ya, kemudian ada manfaat dari arsitektur atau keuntungan dari arsitektur enterprise, ya, yang bisa didapat, yang kemudian kita bisa setelah mengetahui keuntungannya, ya, perlu sebuah guidance, ya, perlu sebuah guidance atau sebuah panduan yang disebut dengan arsitektur enterprise framework, ya. Kemudian setelah itu baru kita bisa mengetahui tools apa saja yang termasuk ke dalam arsitektur enterprise, ya, atau beberapa perangkat yang mendukung di dalam pembuatan arsitektur enterprise. Baik, terima kasih perhatiannya di pertemuan perdana ini, ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.